On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Eksistensialisme adalah gerakan filosofis yang menekankan kebebasan, eksistensi, dan makna hidup seorang individu. Pemikiran filsafat ini digagas oleh beberapa filsuf di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Salah satunya adalah Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir merupakan penulis, feminis, dan filsuf eksistensialisme asal Prancis. Dalam pemikiran eksistensialisme, Beauvoir lebih menekankan pada pemahaman feminisme eksistensialis. Ia merupakan tokoh utama dalam gerakan feminisme di abad ke-20. Beauvoir mengembangkan pemikiran eksistensialismenya bersama Jean-Paul Sartre, hingga ia memutuskan untuk menuangkan pemikirannya ke dalam salah satu karya terkenalnya, Le Deuxième Sexe. Le Deuxième Sexe adalah buku filsafat feminis karya Simone de Beauvoir yang membahas eksistensialisme perempuan dan bagaimana mereka dikonstruksikan sebagai l'autre dalam masyarakat. Konsep l'autre berasal dari gagasan eksistensialis di mana identitas seseorang dibentuk dalam relasi dengan orang lain. Dalam konteks feminisme eksistensialis, Beauvoir berpendapat bahwa laki-laki selalu diposisikan sebagai le sujet atau subjek, sementara perempuan didefinisikan dalam relasi dengan laki-laki, entah sebagai refleksi atau pelengkap dari laki-laki. Identitas perempuan tidak ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh konstruksi sosial yang menempatkannya dalam posisi sekunder. Beauvoir juga menunjukkan bagaimana konsep l'autre ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural. Konsep ini telah tertanam dalam norma budaya, pendidikan, hukum, dan ekonomi di masyarakat. Akibatnya, perempuan seringkali terjebak dalam status sebagai makhluk yang didefinisikan dan bukan makhluk yang mendefinisikan. Sampai hari ini, terdapat banyak sekali contoh dari penerapan konsep l'autre oleh Beauvoir dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling terlihat adalah bagaimana seorang perempuan lebih sering dikenal sebagai istri dari atau ibu dari, dan bukan sebagai individu dengan identitasnya sendiri. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dalam dunia pekerjaan. Perempuan menduduki posisi kepemimpinan yang tinggi masih dianggap sebagai hal yang asing atau bahkan pengecualian. Apabila sebuah perusahaan dipimpin oleh perempuan, sering kali timbul pertanyaan, bagaimana rasanya dipimpin perempuan? Atau, bagaimana rasanya menjadi pemimpin perempuan? Tidak jarang ada yang langsung menanyakan, apakah sudah menikah? Bagaimana cara menyeimbangi waktu dengan anak dan suami? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jarang sekali ditujukan untuk laki-laki dalam posisi yang sama. Oleh karena itu, melalui bukunya Le Deuxième Sexe, Beauvoir menyampaikan bahwa gerakan dan pemikiran feminisme adalah upaya untuk mendobrak posisi perempuan sebagai l'autre. Ia menegaskan bahwa perempuan juga dapat menjadi subjek yang bebas dan menentukan jalan hidupnya sendiri. J'avais pas tellement envie d'avoir une reproduction de Sartre, moi il me suffisait, et j'avais pas envie non plus d'avoir une reproduction de moi-même.